Tumpek Warige disebut juga Hari Raya Tumpek Uduh atau disebut juga Tumpek Pengarah atau Tumpek Pengatag atau juga sering disebut dengan Tumpek Bubuh. Hari ini adalah hari turunnya Sang Hyang Sangkara yang menjaga keselamatan hidup segala tumbuh-tumbuhan atau pepohonan. Beliau memelihara agar tumbuh-tumbuhan itu tumbuh dengan subur, hidup dan terhindar dari hama penyakit, agar supaya memberikan hasil yang baik dan berlimpah, melebihi dari yang sudah, dan hemat walaupun dipakai ataupun dimakan setiap hari. Di Bali, pada umumnya umat Hindu sering menyebutnya sebagai hari Tumpek Warige yang jatuh 25 hari sebelum Hari Raya Galungan. Disebut Tumpek Warige karena dilaksanakan pada Saniscara Kliwon Wuku Warige sebagai rasa syukur kehadapan Sang Pencipta dalam manifestasinya sebagai Hyang Sangkara. Sang Hyang Sangkara akan dipuja di arah Wayebieu atau barat laut, atau orang Bali menyebutnya Kaje Kauh dari pengidar mata angin di Bali. Untuk alasan itu, dalam pengidar buana, Sang Hyang Sangkara digambarkan dengan warna hijau yang mewakili tumbuh-tumbuhan. Jika merujuk pada konsep Siwa Siddhanta, maka Sang Hyang Sangkara adalah bagian dari perbanyakan Batara Siwa yang tidak berbeda dengan beliau. Tetapi dalam etika dan upacaranya, pembagian dan pembedaan itu diadakan untuk menggambarkan kekuatan beliau yang tanpa batas, dan agar manusia yang serba terbatas ini dapat merealisasikan setiap energi Tuhan dalam kehidupannya. Peringatan Hari Raya Tumpek Warige atau juga disebut dengan Tumpek Atag atau Tumpek Pengarah tentu bisa merasakan betapa alam saling mendukung keberadaan satu sama lain. Dan di hari otonan tumbuh-tumbuhan ini, kita berharap hujan akan jatuh dari Bape Akase, memandikan seluruh tumbuhan agar menjadi bersih, memberikan siraman kesejukan kepada Ibu Pertiwi, dan Ibu Pertiwi bisa memberikan kesuburan dan menghidupi tanam-tanaman yang ada di atasnya. Namun untuk mewujudkan semua itu, kita sebagai umat tidak hanya cukup dengan menghaturkan sesajen untuk tumbuh-tumbuhan di setiap hari Tumpek Uduh atau Tumpek Pengatag ini, namun perlu diiringi dengan aksi nyata, misalnya dengan menanam pohon. Dengan lestarinya alam dan tumbuh-tumbuhan ini diharapkan dapat pula menekan dan mengurangi dampak dari pemanasan global atau sering disebut dengan global warming. Tidak ada istilah terlambat untuk menanam pohon, karena mulailah dari sekarang, mulai dari lingkungan di sekitar kita,
karena apa yang kita tanam saat ini adalah demi anak cucu kita kelak. Kaki mula canggih, dadong mula sentul. Di kaki mula lanying, dadong mula mentul. Itu. Oh. Ya udah deh. Fungsi kanan itu. Fungsi kanan tuh apa tuh? Dadong, kaki hijau dong, kaki hijau dong, kaki mulut canggih. Di dadong hijau ki, dadong mulut sentul. Yang udiang, oton, jani bangun. Ada di sini kata anak ada. Nih. Bangun kak, kaki dadong oton di roda nih. Dan yang Banten. Ini ngayap kebasan udah malu. Aduh, kada kau ini saja. Itu koren tuh pendure nih. Oh, bangun. Hari Raya Tumpak Warige yang juga sering disebut dengan Tumpak Bubuh karena pada hari itu dihaturkan bubur berupa bubur sumsum yang terbuat dari tepung. Disebut juga dengan Tumpak Pengatag karena mantra yang digunakan untuk mengupacarai tumbuhan disertai dengan prosesi ngatag atau mengetok-ngetok batang tumbuhan yang diupacarai. Adapun Banten atau sarana yang diperlukan dan dihaturkan saat Tumpak Warige sebagai berikut, yaitu Banten Pras, Banten Nasi Tulung Sesayut, Banten Tumpeng, bubur sumsum yang dibuat dari tepung, Banten Tumpeng Agung, ulam itik atau ulam ayam, Banten Penyenang, tetebusan, canang sari, ditambah dengan dupe yang harum. Banten yang telah disiapkan biasanya dihaturkan dengan menghadap ke arah Kaje Kauh dan mengayat Betara Sangkara sebagai dewanya tumbuhan. Kemudian semua tanaman yang ada di sekitar rumah atau pekarangan diberikan sasat gantungan dan diikat di bagian batangnya. Setelah itu diberikan atau dihaturkan bubur, yaitu bubur sumsum. Kemudian dilanjutkan dengan proses ngatag atau atak, yaitu memukulkan 3 kali berupa pisau tumpul atau tiup tumpul dengan mengucapkan mantra sebagai berikut. Kaki-kaki, idadong dije. Idadong jumah, ia gelem kebus dingin ngetor. Ngetor, nget kaje, nget kelon, nget kangin, nget kauh, buin selai lemang, galungan mebuah apang nget nah. Yang artinya, kakek-kakek, nenek di mana? Nenek sedang sakit, panas menggigil. Menggigil lebat. Lebat di utara, lebat di selatan, lebat di timur, lebat di barat, dan
lagi 25 hari akan datang hari raya Galungan. Berbuahlah dengan lebat. Mantra tersebut adalah mantra sesontengan dan dilakukan secara turun-temurun, diucapkan saat mempersembahkan upakara Banten atau peringatan pada hari raya Tumpak Atak. Mantra yang diucapkan pada peringatan Hari Raya Tumpak Warga dengan penyebutan kaki dan dadong dalam konteks ini adalah upaya menunjukkan yang ditujukan untuk memuliakan tumbuhan yang jauh lebih dulu ada daripada manusia dan makhluk lain yang ada di permukaan bumi. Entah siapa yang memulai dan sejak kapan petikan monolog tersebut tersebar luas di kalangan masyarakat Hindu di Bali, kita pun tidak mengetahui secara pasti. Dan kutipan monolog tersebut mungkin tidak sama persis diucapkan oleh warga desa yang satu dengan warga desa yang lainnya. Namun yang jelas, petikan monolog yang kerap terdengar setiap rerahinan Tumpak Uduh, Tumpak Warga atau Tumpak Atak tersebut memiliki tujuan ataupun harapan yang sama, yakni sebagai wujud kepedulian umat Hindu akan kelestarian lingkungan di sekitarnya. Selain itu, sebagai ungkapan terima kasih serta puji syukur kehadapan Ide Sang Hyang Widiwasa atas segala rahmat yang dianugerahkan berupa tumbuh-tumbuhan yang subur dengan batang yang kokoh dan daun serta buah yang lebat sebagai sumber kemakmuran bagi seluruh umat manusia. Hal tersebut sebagaimana kutipan terakhir pada monolog tersebut, yaitu dengan ucapan nged 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 yang artinya berbuahlah dengan lebat. Seperti diketahui, di beberapa tempat di Bali ada yang menyebut rerahinan jagat tersebut dengan istilah tumpak bubuh, mungkin karena salah satu isi sesajen yang dihaturkan berupa bubuh atau bubur. Ada pula yang menyebutnya dengan tumpak pengatang atau tumpak pengarah. Hal ini mungkin pula sebagai pemberitahuan terkait datangnya Hari Raya Galungan, karena rerainan ini jatuhnya persis 25 hari menjelang Hari Raya Galungan. Ada pula yang menyebutnya sebagai Tumpak Warga karena bertepatan dengan Wuku Warga. Sementara sebagian masyarakat ada yang menyebut dengan mengistilahkan upacara ini sebagai otonan pohon-pohonan atau otonan punyan-punyanan. Dalam mitologi Hindu ada penggambaran Sang Hyang Sangkara lebih didominasi dengan tampilan yang terkesan seperti di hutan rimba. Hyang Sangkara duduk di bawah pohon beringin atau disebut dengan pipala yang memiliki akar gantung berupa akar yang jumlahnya ribuan serta lebat dan besar. Sedangkan di Bali, beliau digambarkan menyatu dengan pengidar buana dengan Dewata Nawa Sanga lainnya. Dalam ajaran agama Hindu dikenal konsep Tricanda, yakni 3 unsur yang menjadi penyebab hidup dan kehidupan. Ketiga unsur itu adalah Vata atau udara, Apah atau air, serta Ausada adalah tumbuh-tumbuhan. Tanpa ketiga unsur itu, kehidupan tidak bisa berlangsung. Maka dari itu, kejahatan yang paling besar adalah kejahatan yang dilakukan terhadap ketiga unsur dalam kehidupan itu.
Dalam niti sastra juga disebutkan ada yang disebut dengan Tri Ratna Permata, 3 hal yang menyebabkan kemuliaan hidup, yakni tumbuh-tumbuhan, air, dan kata-kata bijak. Tradisi membuat dan mengaturkan bubur saat tumpak warga lebih merupakan tradisi lokal. Tradisi ini kemudian diharmonisasi dengan ajaran agama Hindu. Tumpak Pengatag yang memang dilandasi kesadaran pikir visioner menjadi sebuah perayaan hari bumi yang paripurna. Bahkan manusia Bali bisa lebih berbangga karena peringatan hari bumi dilakonkan secara nyata serta indah menawan karena diselimuti tradisi kultural bermakna kental.